Selamat bertemu kembali anak-anakku sekalian pada pembelajaran kita hari ini. Sebelum kita melakukan aktivitas kita, Bapak juga sudah mengingatkan bahwa supaya kita berdua dalam hati terlebih dahulu, baru apapun yang kita lakukan, apapun yang kita laksanakan pada hari ini, khususnya pembelajaran kita, baru kita laksanakan, kita lakukan, minta pertolongan dan petunjuk dari Tuhan sendiri supaya rohnya berbicara mengajari kita pada hari ini. Maka materi kita pada hari ini adalah mengembangkan budaya kehidupan. Perintah yang kelima mengatakan bahwa jangan membunuh. Dari dasar firman ini membela hak manusia yang paling dasar, yaitu hak atas hidup. Setiap orang harus menghargai, setiap orang harus membela kehidupannya sendiri atau juga kehidupan orang lain. Tak seorang pun boleh merampas hak hidup, karena hanya Tuhanlah yang berkuasa atas hidup dan kehidupan kita sendiri. Manusia hidup karena diciptakan dan kasih Allah, maka hidup itu suci, bersih, kudus, dan nyawa manusia pun tidak boleh diremehkan. Menjadi kewajiban kita bersama untuk perjuangkan dan mengembangkan budaya kehidupan, karena kita percaya bahwa hidup kita adalah anugerah Allah yang harus dipelihara, harus dipertanggungjawabkan. Tindakan manusia yang merusak atau bahkan menghilangkan hidup manusia seperti pembunuhan, aborsi, bunuh diri, dan lain sebagainya pada dasarnya merupakan tindakan yang melawan kehendak Allah. Maka anak-anakku sekalian, jangan ada pikiran putus asa, karena menyebabkan kita nanti mau frustrasi dan bahkan sampai bunuh diri. Itu adalah dosa yang paling besar di hadapan Allah. Maka para anak-anakku sekalian, bagaimanakah cara kita, bagaimanakah kehidupan kita dalam pengembangan kehidupan kita itu sendiri? Dalam perintah tadi saya katakan bahwa jangan membunuh, itu sangatlah perlu dalam kehidupan kita sendiri. Pengembangan hiduplah yang perlu kita pahami dalam diri kita sendiri. Untuk itu anakku sekalian, dalam pengembangan kehidupan ini yang perlu kita pahami dalam budaya kehidupan itu adalah karya yang paling besar tidak harus selalu diawali dengan, itu diingat anakku sekalian, karya yang paling besar yang harus kita lakukan bukanlah diawali dengan hal-hal yang besar. Hal inilah yang dilakukan oleh Bunda Teresa, hal-hal yang paling kecil. Dimulai dari kecil, mencintai orang lain yang susah, yang bergelimpangan, yang sakit, yang tidak punya apa-apa. Hal kecil saja. Memberi orang kepada orang yang membutuhkan, itu hal yang paling kecil saja. Semula mereka hanya melayani 12 orang. Akhirnya Bunda Teresa ini melayani sampai ribuan orang. Bahkan di dunia ada 450 pusat pelayanan tersebar di dunia ini untuk melayani orang-orang miskin, terlantar. Bahkan dia yang bangun rumah bagi mereka yang menderita, yang sekarat, dan pada umumnya ditolak oleh masyarakat sekitar. Maka Bunda Teresa ini pun melaksanakannya dimulai dari Kalkuta, India, hingga kampung halamannya di Albania. Dia juga salah satu pionir, artinya mencondongkan diri dan pikirannya untuk penderita-penderita yang lain, misalnya penderita AIDS. Apa yang dilakukan oleh Bunda Teresa adalah menunjukkan karya baktinya dalam membela kehidupan. Mereka yang sekarat pun, menderita pun, dan tidak punya harapan pun, disapanya, disentuhnya, lalu dipeluknya dengan penuh belas kasihan. Bagi dia,
nilai kehidupan sangatlah berharga dibandingkan dengan semua penghargaan yang bersifat duniawi. Maka untuk meneladani sikap dan tindakan Yesus dalam usaha membela kehidupan adalah anak-anak sekalian boleh dibaca dalam Injil Matius pasal 9 ayat 18 sampai 26 dan pasal 12 ayat 9 sampai 15a. Nanti dibuka di buku Matius masing-masing. Salah satunya membela kesembuhan di situ adalah anak kepala rumah ibadat, perempuan yang sakit pendarahan, penyembuhan orang pada hari Sabat dan lain sebagainya. Nanti anak-anak sekalian boleh membaca di situ dan dipahami, dihayati arti dan makna bagaimana membela atau budaya kehidupan itu dalam kehidupan kita masing-masing. Maka untuk perlu kita pahami adalah selama hidupnya Yesus selalu menghargai, menjunjung nilai-nilai kehidupan. Dalam karyanya Yesus selalu berkeliling untuk mengajar, menyembuhkan orang sakit, mengusir setan, dan membangkitkan orang mati. Hidup setiap orang bernilai sehingga tidak dapat dikorbankan untuk kepentingan apapun dan oleh siapapun. Inilah kiranya yang menjadi dasar pertimbangan ketika Yesus membiarkan murid-muridnya memetik gandum pada hari Sabat karena kelaparan serta menyembuhkan serta pada hari Sabat itu sendiri. Maka anak-anak sekalian, demikianlah yang bisa saya sampaikan pada hari ini, bahwa makna dalam kehidupan itu adalah bagaimana sebenarnya hidup kita bermakna, berguna bagi siapapun selama kita ada dalam kehidupan kita, perjalanan kita di dunia ini. Untuk lebih jelas nanti anak sekalian boleh dicatat dalam bukunya masing-masing, ada deskripsi di situ, ada linknya dengan bagus. Buka lalu tulis dengan baik di buku tulisnya apa arti dan makna budaya kehidupan itu dan mengembangkan kehidupan itu. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih dan salam sehat untuk kita semua.